Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita masih ada di Pulau Bali dan mau menginap di satu hotel yang berada di kawasan resort terluas. Ini kayaknya resort terluas ya, karena luasnya tuh sampai 90 hektar. Dan di dalam satu kawasan resort itu akan ada 4 hotel. Mungkin Bobor sudah bisa nebak kita mau kemana. Yap, kita menginap di Rimba by Ayana Bali. Jadi ini tuh ada di kawasannya Ayana Resort, dan di dalam satu Ayana Resort itu ada 4 hotel berbeda. Terus ini hotelnya semua terintegrasi ya. Jadi kalau misalnya Bobor nginep di Rimba, nanti bisa nyobain kolam renangnya di Ayana atau di Sagara. Pokoknya ada 4 hotel gitu deh di sana. Dan untuk perjalanannya ini udah cukup deket sih ya, karena kemarin kita terakhir tuh abis dari Nusa Dua, dan dari Nusa Dua ke ini daerah apa ya, daerah Jimbaran Bobor namanya, daerah Jimbaran sebelumnya Uluwatu lah ya. Pokoknya udah sekitar 30 menit aja dari Nusa Dua. Sebenarnya sih deket jaraknya, cuma ada satu lampu merah yang lama banget tuh di daerah mana gitu. Nah itu tuh yang suka bikin macet. Dan akhirnya kita sampai di Rimba. Ini Bocan bingung bilangnya Rimba atau Ayana, karena ini belum sampai Rimbanya. Ini tuh masih di gate pertama, dan kita masih harus jalan lumayan jauh buat sampai ke lobinya Rimba. Kebayangkan luasnya aja tuh 90 hektar. Jadi ini dari pintu masuk sampai nanti ke Rimbanya itu kalau jalan kaki capek sih ya Bobor, karena berkilo-kilometer gitu. Dan terus ini Bobor lihat ya, tuh kita udah jalan beberapa menit ketemu shuttle. Itu shuttle yang nanti nganter kita kemana-mana, karena kan ini kita bisa ke hotel Ayana, bisa ke Sagara segala macam. Jadi nanti kita kemana-mana tuh naik shuttle. Nah ini kita udah jalan beberapa menit tapi belum sampai ke Rimbanya, karena emang sejauh itu. Dan akhirnya sampai di Rimba by Ayana Bali. Ini tuh Rimba by Ayana Bali aja tuh ada 2 tipe ya. Satu tipe apa gitu Bocan lupa. Nah ini tipe yang resort biasanya Bobor. Jadi kita check in di sini. Kita turun di sini udah banyak staffnya yang berjaga, dan akhirnya kesampean dong. Kesampean dikalungin bunga. Lihat kan ya muka Bocan tadi se-happy itu. Karena Bocan pertama kali nginep di hotel terus dikalungin bunga itu di Hyatt Jogja. Terus setelah itu jarang banget nemuin servis kayak gini, dan baru ketemu lagi di Rimba by Ayana Bali ini. Jadi keren sih. Ini unik banget, berasa disambut tamu agung banget gitu kan. Padahal Bocan tuh bukan membernya Ayana, bukan VIP atau apa gitu, tapi semua tamu yang check-in di Ayana tuh bakal dapet penyambutan sehangat itu. Nah terus kita lanjut ke parkiran. Parkirannya untungnya gak terlalu jauh sih ya. Jadi agak turun sedikit, kelihatan deh pokoknya dari lobby ke parkirannya tuh gak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya naik buggy juga bisa, tapi nggak usah sih ya. Kayaknya hotelnya tuh udah repot banget loh, banyak nganter tamu ke sana kesini. Kayaknya kalau dari parkiran ke lobby minta diantar, Bocan ngerasa ngerepotin gitu, jadi nggak usah. Kita jalan kaki aja. Nah ini area lobbynya Bobers. Lobbynya megah, tapi lobbynya nggak luas tapi megah gitu ya. Ini lobbynya tuh cuma seujung gitu aja. Terus di sana tuh ada apa tadi, kayak ada kolam-kolam gitu. Terus ini area resepsionisnya ada di samping. Terus kita check in dijelasin ya. Jadi check innya tuh sambil dijelasin semua fasilitas resortnya, dan juga dijelasin peta-petanya, karena ini kan gede banget. Kalau misalnya mau kemana-mana tuh nanti takut nyasar, jadi kita dikasih peta. Terus ini pemandangannya bagus banget di sana, walaupun itu cuma kameranya gelap nyala ya, agak ribet. Tapi ya udah. Terus ini ada welcome drink juga. Welcome drinknya juga nih enak nih Bobor, segar, bukan yang asalan soda gitu, tapi lebih ke tanaman-tanaman. Dan ini pemandangan deck di area lobbynya. Ini kayaknya spot wajib buat foto ya kan.
Dan kalau pas sunset pemandangan di sini tuh bagus banget. Jadi sebenarnya pemandangannya tuh nggak ada apa-apa, cuma mereka bisa bikin kolamnya tuh kelihatan dramatis banget Bobors. Apalagi pas sunset tuh mataharinya, langit jingganya tuh bagus banget. Jadi jadi harmonis gitu loh antara bentuk bangunan sama suasananya tuh jadi nyatu banget. Walaupun nggak dapet view laut, nggak dapet view gunung or apa gitu, tapi dari tempatnya sendiri udah bikin betah. Nah ini Bocan bingung Bocan bingung kita tuh kamarnya yang mana gitu, karena tuh resepsionisnya jujur kayaknya lagi repot banget, tamu check innya tuh banyak gitu. Jadi abis check in tuh Bocan gak dikasih tahu arah menuju ke kamar tuh gimana gitu, belok kemana. Ternyata akhirnya belok ke sini, terus lantai berapa kan, ya udah kita nebak-nebak sendiri kan. Terus lobby tuh lantai ini, udah kita naik tangga deh, kayaknya cuma beda satu lantai. Terus akhirnya kita naik tangga. Jadi dia ada lift, tapi liftnya tuh kayak beda-beda gitu loh Bobors. Ya nanti deh Bocan jelasin. Tapi sebelum kita review kamarnya, Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Rimba by Ayana Bali ini. Harga kamarnya mulai dari 2,3 jutaan untuk tipe kamar king dengan pemandangan resort. Ini tanpa sarapan ya. Kalau sama sarapan harganya tuh jadi 3 jutaan. Dan saran Bocan, Bobors harus ambil sama sarapannya karena enak banget. Catat harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Karena Bobors bisa dapetin instant cashback up to 600.000 kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk banyak pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Contohnya Rimba by Ayana Bali ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 3,9 jutaan, dan kalau dipakein kode promo Stay Bocan nanti bisa dapat instant cashback yang berbentuk beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Ini baru murah, ini baru tiket. Pesan kamar hotel murah di tiket.com, double untung, double sure ya. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan ini dia kamarnya. Kamarnya sih luas tapi nggak yang terlalu luas ya Bobors. Cuma dia tuh karena ada kursi sama ada tempat buat naruh koper, jadi kelihatannya tuh agak sempit. Tapi sebenarnya masih bisa muat kok kalau dilewatin. Ya kamarnya ideal lah. Terus di sini ada fasilitas TV, meja kerja. Terus ini ada kertas surat sama amplop. Barangkali Bobors butuh untuk surat menyurat. Disediain earplug juga. Terus ada sofa di depan TV-nya, dan di sini ada balkon yang punya pemandangan ke area resortnya. Jadi ini tuh kayak hutan-hutan gitu kan ya, karena resortnya kan tuh gede banget, 90 hektar sampai punya 14 kolam berenang. Jadi kebayangkan ya segede apa itu Bobors. Dan di sana pemandangan Bukit Uluwatu sama kayaknya laut deh. Terus di sini juga ada daybednya sama ada mejanya Bobors. Dan ini Bocan request tipe connecting room ya. Jadi Bocan tuh pesen 2 kamar tidur. Kalau yang ini ranjang king. Kalau yang tadi tuh kayaknya twin cuma dijadiin satu, makanya gede banget Bobors. Nah kalau yang ini tuh yang ukuran king size aslinya. Terus ini dapat sambutan bunga juga, walaupun gak lagi honeymoon ya, tapi dapat mawar merah, cakep banget. Terus di sini ada sofa Bobors. Sofanya beda ya sama yang di kamar sebelah. Kalau yang di kamar sebelah tuh sofanya lebih buat duduk, kalau ini bisa buat tiduran juga. Dan di sini ada fasilitas smart TV. Terus ini lorong untuk menuju ke kamar mandi, dan di sampingnya tuh lemari. Ini kita buka satu-satu lemarinya. Ada safe deposit box, kurang lebih sama ya sama yang kamar sebelah. Jadi kita buka di kamar yang ini aja. Di sini disediain kimono, terus ada laundry bag, ada slippers juga. Dan ini mejanya unik Bobors. Jadi kalau ditutup tuh dia ke atas. Nah kalau dibuka tuh dia jadi meja gitu. Terus di sini ada lengkap banget Bobors, mau kopi, mau teh. Terus disediain mini kulkas juga. Dan ini ada iron board, jadi nyaman ya, maksudnya nyaman dan lengkap gitu. Kalau misalnya baju kusut nggak perlu khawatir, mau bikin kopi, mau bikin apa, nanti semua udah disediain. Dan ini batapnya lucu Bobors, batapnya unik, bentuknya melingkar gitu, jadi berasa luas banget berendamnya. Terus dia dindingnya juga pakai keramik hitam silver gitu ya, jadi berasa kayak ala-ala mandi bling-bling gimana gitu kan. Apalagi batapnya juga bentuknya tuh lucu gitu, jadi kamar mandinya tuh kesannya agak sedikit unik dibandingin kamar tidurnya. Terus di sini ada wastafel, ada amenities bathroomnya lengkap banget tuh ya, sampai dental floss, mouthwash segala macam ada. Dan ini kita lihat peta hotelnya tuh, dia ada 4
ada 4 hotel, namanya bocah sampai nggak hafal yang satu namanya apa gitu ya. Pokoknya dan masing-masing hotelnya itu pun punya restoran yang beda-beda, banyak banget. Oh, yang residence, ada yang tipe villa gitu deh Bobors. Nah, ini kita mau explore fasilitas di rimbanya dulu ya. Kita belum mau kemana-mana, kita masih mau ke explore rimbanya dulu nih. Kita turun ke bawah. Dah, si bayi. Ini kita mau ke kolam renang, kita turun. Ini bocah sempat nyasar. Liftnya tuh bingung banget deh. Liftnya tuh jadi kalau misalnya Bobors mau ke bawah itu turun, terus nanti pindah lift buat nyampe ke lantai dasarnya gitu loh. Jadi kayak harus nyambung gitu. Tapi kalau udah ngerti sih udah paham lah ya. Nah, ini kita malah ke lobby. Ke lobby kita mau Pak Su lagi pesen ojol. Dia lagi pesen ojol, lagi pesen kopi. Jadi udah kita mampir dulu ambil kopi sambil lihat suasana lobbynya. Dan ini masih rame banget Bobors tamunya. Terus buat ke kolam renang itu kita turun lagi dari lobby, itu kita turun tangga. Ini beneran bocil kayak orang hilang. Kayak orang hilang, celingak-celinguk ya, maklum ya baru pertama kesini. Nah pas udah sekali turun udah paham lah, udah nggak nanya-nanya lagi. Terus di rimbanya sendiri ini kolam renangnya juga banyak. Ini kolam renang pertama. Ini bocah nggak tahu dinamain kolam apa, pokoknya ini kolam renang yang atas untuk dewasa. Terus kita turun ke bawah karena di bawah tuh masih ada pool untuk anak-anak sama ada kids clubnya juga. Nah ini nih ada jacuzzi, ada kolam anak. Sebelum kita basah-basahan kita ke playgroundnya dulu ya Bobors. Nah playgroundnya tuh deket sama kolam renang di depannya gitu deh. Terus di sini playgroundnya tuh juga banyak. Ada yang untuk balita sama ada yang untuk di atas balita. Jadi buat anak-anak yang seumur Mas Ray itu ada playground yang kayak lebih menantang gitu. Tapi buat yang balita ada yang lebih aman mainannya. Nah ini outdoor playgroundnya. Mereka bisa main-main di sini. Tuh lewatin lorong-lorong gini. Tadinya tuh anak bocah buka sendal ya karena takutnya kotor kan, tapi sama staffnya malah disaranin sendalnya dipakai katanya. Ya udah, jadi ini bocah pakai sendal. Jadi Bobors jangan bilang kok nggak dipakai sih nanti kotor. Nggak, ini emang dari hotelnya menyarankan kalau main di luar sendalnya dipakai. Tuh, ini kita manjat-manjat ke atas ya. Terus nanti sampai atas itu ada perosotannya. Ya. Seru banget nih buat anak-anak. Ini bapaknya sampai ikutan juga. Iya, sampai ikutan perosotan juga. Dan dia tuh kalau bangunan kan ada lantai atas, ada lantai bawah ya Bobors. Nah ini tuh dia outdoor tapi tuh ada lantainya juga. Ada lantai atas sama lantai bawah. Tuh ya, anak bocah aja si kakak tuh sampai happy dia lepas dari tap ya. Bobors pasti udah notice kalau si kakak tuh kebanyakan main tap gitu ya. Karena dia emang udah lebih gede dan kadang tuh mainan yang dulu buat dia happy sekarang udah biasa aja. Nah di sini cocok mainannya Bobors. Jadi buat semua umur dari yang remaja sampai yang balita bisa puas main di sini. Nah ini indoor playgroundnya. Tuh ini ada mandi bola gede banget, ada rumah pohon juga. Cuma tuh yang ini katanya buat lebih cocok buat anak-anak di atas 5 tahun ya Bobors tuh. Jadi abis dari sini si baby tuh disaranin sama staffnya, ibu kalau untuk balita kayaknya lebih cocok mainnya di bawah deh. Kalau ini lebih lebih menantang buat balita tuh kayaknya kurang cocok. Jadi akhirnya kita turun. Tapi sebelum itu kita lihat dulu mainan di sininya. Jadi ini kayak cuma ada mandi bola, ada rumah pohon, terus ada ada hiasan jamur-jamurnya gitu Bobors. Tuh ya, dan di sini tuh harus pakai kaos kaki. Terus bocah tuh happy banget dan salut sama servisnya mereka karena kita nggak beli kaos kakinya, tapi dipinjemin Bobors, dipinjemin kaos kaki bersih. Siapa sih ibu-ibu yang sebel kalau ke playground harus selalu lupa bawa kaos kaki dan jadinya beli terus. Nah kalau di sini mereka tuh pengertian banget. Jadi kalau misalnya kita lupa bawa kaos kaki nanti dipinjemin tuh. Kalau si baby ini dia udah bawa kaos kaki sendiri tuh. Nah ini yang indoor kids club buat anak-anak balita, ada mandi bolanya juga dan lebih Bobors, lebih kalem gitu loh permainannya. Terus lantainya tuh juga yang empuk-empuk banget, jadi kayaknya kita nggak khawatir kalau misalnya dia lari-larian di sini. Terus ini ada mainan kayak Lego-Legoan juga, terus bolanya tuh bisa ditaruh di dinding nanti muter-muter yang menghibur buat anak-anak. Pokoknya happy banget deh main di kids clubnya si Rimba by Ayana Bali ini. Terus udah puas main di playground, sekarang anak-anak gak sabar mau berenang. Dan kayaknya kalau sehari nginep di sini kurang sih jujur aja.
berasa buru-buru banget Bobors, karena pengen kesini, pengen kesana, pengen kesini, pengen kesana gitu kan. Tapi ya udah, kita usahain semaksimal mungkin kita buat menyenangkan lah ya, walaupun waktunya cuma sehari nggak apa-apa, kita enjoyin aja. Nah ini kita mau ganti baju, terus mau mau berenang. Kolam berenangnya tuh luas banget ya, dari ujung tadi sampai ujung sana itu kolam berenang semua, sampai ada kolam yang air dari kolam renang mana gitu ya, dibikin kayak air terjun buatan gitu. Oh ini kayaknya khusus untuk kamar yang lagun akses ya, pool akses gitu. Terus selain kolam renang yang gede, di sini tuh juga disediain day bed kayak gini, terus anduknya semua juga udah disediain. Pokoknya staffnya tuh jempolan banget deh, hospitality-nya tuh bagus banget. Nah kita berenang di sini aja, ini lucu banget ya. Jadi kolam berenangnya tuh dibikin berjenjang, terus ada air nyembur dari sela-selanya itu Bobors. Dan ada perosotannya juga, cuma perosotannya tuh kurang licin. Mungkin Mas Ray kurang berat atau gimana ya, perosotannya tuh kurang licin. Tapi anak-anak tetap happy, apalagi si bayi, dia happy loncat-loncat dari tangga ke bawahnya itu tuh ya. Nah ini lagi berenang begini, terus Bocan mau ngajak mereka ke pantai. Tapi mereka lagi happy-happynya di kolam berenang, mereka nggak mau ke pantai. Mas Ray mau cobain perosotan juga tuh, tapi perosotannya kurang licin. Ya udah nggak apa-apa, kita puasin aja main air di sini. Nah terus tuh udah makin sore ya, Bocan tuh udah berusaha ngajak mereka, ayo kita ke pantai yuk, kita ke pantai yuk gitu kan. Mumpung masih keburu nih, masih jam 5-an, ayo kita ke pantai gitu, kita ke pantai. Tapi mereka susah banget ya, karena lagi happy di kolam renang gitu. Terus ya udah deh, Bocan yang ngalah gitu kan. Mungkin nanti sebentar lagi masih keburu gitu. Nah ini kita tetap berenang walaupun udah mulai makin sore juga. Dan di sini ada kolam jacuzzinya juga Bobors ya. Jadi kalau misalnya mau berendam, kita bisa berendam di jacuzzinya. Terus akhirnya setelah sekitar jam 5 lewat, mereka sudah mau udahan, kita mau ke pantai ya. Kita udah andukan kering, terus kita mau ke pantai. Ini Bocan buru-buru naik ke lobbynya, terus udah kelihatan tuh sunsetnya, karena sunset di pantainya tuh bagus banget kan. Ini Bocan buru-buru kita naik ke lobby, terus ini suasana lobby tuh yang tadi Bocan bilang kalau pas sunset langitnya tuh bagus banget. Dan walaupun gak punya pemandangan ke mana-mana, tapi kolamnya nih kelihatan dramatis banget kena cahaya mataharinya Bobors. Terus sunsetnya makin cantik. Terus Bocan tuh ngantri kan ya, minta dianterin shuttle buat ke pantainya. Jadi pantainya tuh namanya Kubu Beach gitu. Cuma pas Bocan ngantri agak berapa menit gitu ya, udah 10 menitan, shuttle-nya tuh gak datang-datang. Dan pas shuttle-nya datang, ditanya mau kemana, mau ke Kubu Beach. Terus kata belinya, udah tutup ibu. Aduh sayang sekali, jadi gak sunsetan di pantai. Tapi ya udah, untungnya di lobby sunsetnya juga cantik seperti ini. Jadi kita gak jadi ke pantai, kita balik ke kamar. Dan malam terakhir di Bali ini kita mau makan malam. Ini suasana pencahayaan di dalam kamarnya ya Bobors, pencahayaannya bagus banget tuh. Terus kita mau makan malamnya agak sedikit beda, karena biasanya kita ke ojol, biasanya kita pesen di ojol. Ini kita mau makan malam di pantai Kedonganan di daerah Jimbaran ya Bobors. Ini Bocan inget banget waktu road trip tahun berapa pernah makan di Ayo Resto Bali ini. Nah sekarang balik lagi ngajak personil baru, ngajak si bayi. Semoga dia mau makan ya. Aduh pusing banget selama road trip nih, cari menu yang dia mau tuh susah gitu kan. Ini kita bujuk-bujuk biar dia anteng mau lihat ikan, lihat lobster gitu kan. Terus kalau sepanjang pantai Kedonganan ini tuh emang kebanyakan resto-resto seafood ya Bobors, dan temanya tuh bermacam-macam. Kalau yang Ayu Bali ini dia tuh lebih ke menawarkan nuansa khas Bali gitu, dari bangunannya yang emang nggak neko-neko, terus juga dari pertunjukannya juga dia pakai pertunjukannya tuh tarian Bali kayak gini. Tuh, jadi ada performer setiap malam dan setiap jam tertentu ada tarian Bali kayak gini. Nah, kalau yang di sebelahnya kadang ada yang dance fire atau apa, fire dance atau apa, pokoknya beda-beda. Pokoknya sepanjang pantai Kedonganan ini tempatnya tuh enak buat dinner. Terus juga ada pertunjukan-pertunjukan dan kita bisa makan sambil lihat laut walaupun gelap ya. Tapi ini masih enak kok suasananya tuh ya, masih kelihatan ombaknya deket-deket.
Terus ini makan malamnya kita pilih mau menu yang mana. Ya ampun, dulu tuh pertama kali makan di sini tuh zaman honeymoon tuh harga paketnya 200 ribuan. Beli di apa tuh yang diskon-diskon itu, sekarang harga paketnya udah 1 jutaan ya Bobers. Ini kita pesen paket yang 1.500.000 tadi, terus sama nambah apa gitu kan. Terus ini dapet cemilan buat nungguin makanannya jadi, dapet sayur sop juga, dapet minuman juga. Minumannya sih bisa milih bir atau apa gitu, cuma kita ganti air mineral aja. Terus ini menunya tuh, menu paketnya tuh udah dapet lobster, udah dapet ikan, cumi, sama udang ya kayaknya. Ya worth it sih ya, bobor sama kepiting tuh ya. Walaupun kepitingnya nggak yang gede banget, tapi ini udah enak banget nih. Jadi bisa nyobain yang apa aja gitu, nggak nyobain ikan doang. Terus dapat kerang juga. Nah ini si Mas Ray, dia doyan banget makan lobster. Aduh ini ya Allah, semoga sih si Ezra tuh bisa nafsu makannya kayak Renan gitu kan. Jadi emaknya nggak pusing, tapi susah banget. Nah ini mereka lagi nikmatin makan malam. Terus si bayi masih dibujuk, terus akhirnya si bayi pesennya bakso, ujung-ujungnya lagi-lagi bakso. Dan kita udah selesai makan malamnya, balik ke kamar, ternyata dapet turn down service. Mantep banget nih servisnya Rimba by Ayana. Dapet turn down service. Terus kita mau lihat internetnya ya. Internetnya lumayan kencang sampai 30-50 Mbps. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya disambut semburat jingga di luar sana ya Bobors. Dan pagi ini sebelum sarapan kita mau berburu foto. Berburu foto di mana? Jadi di Rimba, jadi bukan di Rimba, jadi di Ayana Bali ini ada satu kolam renang yang bentuknya tuh bagus banget, dan itu tuh kayaknya jadi spot foto menarik untuk seluruh tamu yang datang ke Ayana Resort ya Bobors. Dan Bocan nggak mau melewatkan itu, karena waktu nginep di Ayana pertama kali nggak tahu ada kolam renang secantik itu dan nggak tahu lokasinya di mana. Terus pas nginep di Rimba udah dijelasin sama resepsionisnya, itu namanya kolam renang, kalau nggak salah Hexagon Pool ya. Dia tuh lokasinya ada di Villas by Ayana. Jadi ini tuh resort yang isinya tuh villa semua, dan harganya tuh start dari 18 jutaan per malam. Dan buat tamu di luar villanya ini itu cuma bisa nikmatin kolam renang dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi abis jam 9 pagi kolam renangnya tuh hanya bisa dinikmatin untuk tamu-tamu villanya aja. Dan banyak banget tamu Ayana Resort yang berburu foto di sana. Bahkan kita tuh buat foto aja tuh ambil nomor antrian dong Bobors tuh. Ini nomor antrian, terus dijelasin kita tuh cuma punya durasi waktu foto itu 2 menit. Kalau misalnya lebih 2 menit mau foto lagi, kita ambil antrian ulang ya. Tuh ya, kebayang ini, tapi fair sih ya, karena durasi 2 menit gitu, nggak seenaknya gitu. Kadang kan orang yang udah ngantri panjang, terus giliran dia ngerasa wah gue udah antri panjang, ya udah dong bebas mau berapa menit aja. Untungnya enggak segitu, untungnya mereka dibatasin 2 menit. Nah ini kita dikasih tahu untuk ngambil fotonya di sebelah sini, jadi nanti modelnya itu jalan. Dan ini giliran Bocan ya, Bocan nggak bawa baju berenang dan nggak punya baju berenang yang bikini atau apa. Rata-rata tuh yang foto di sini tuh pakai bajunya yang bikini bagus-bagus gitu lah ya. Nah ini Bocan foto dengan pakai dress agak saltum banget, udah gitu posisinya kaku lagi karena di ujungnya tuh licin Bobors. Sebenarnya paling bagus posisinya tuh duduknya paling pinggir ya, paling ujung, cuma itu tuh licin dan banyak orang jatuhnya sih nggak kemana-mana, jatuhnya sih ke bawahnya, tapi kan ya ulang lagi ya kalau jatuh. Jadi agak tricky gitu, misalnya mau ke pinggir licin, mau di tengah kurang bagus, tapi Bocan tetap ambil posisi di nggak terlalu pinggir biar nggak jatuh gitu. Walaupun hasil fotonya jadi kayak apaan ini, kayak lepet. Tapi ya udahlah ya, yang penting udah kesampean deh tuh, punya satu foto di Ayana, di kolam renang Ayana yang cakep banget itu. Nah ini kita udah selesai foto, kita lihat sekilas pemandangan dari Villa by Ayana. Ini cakep banget sih ya viewnya. Terus udah dapet foto, minjem anduk, ngeringin badan sebentar. Terus ini kita balik ke, ini Bocan mau lihat ya kolam renang yang lainnya. Ini bukan balik ke Rimba, ini kita ke Sagara. Kita mau lihat kolam renangnya, karena katanya tuh ada kolam renang yang bagus tuh di Segaranya. Terus ya udah Bocan coba kan, ternyata
kalau mau bagus itu kolam renang yang di rooftop Bobors, dan di rooftopnya tuh tapi belum buka atau gimana gitu. Jadi ya udah, ternyata kolam renang Sagaranya tuh ya cuma kayak gini doang, malah lebih enakan di Rimba ya kayaknya, nggak yang dapet view laut gitu loh. Ya udahlah, kita lihat-lihat sebentar terus langsung aja balik ke hotel. Kita mau siap-siap sarapan. Nah, ini Bocan udah jemput anak-anak. Kita mau sarapan berempat aja karena harga sarapannya ini untuk dewasanya itu di sekitar 380 sekian, sekitar 400.000 lah ya Bobors. Dan anak Bocan tuh udah kena charge semua, jadi kita sarapannya tuh berempat, kecuali si baby tuh masih free ya. Dan ini sarapannya ngantri. Sarapannya tuh ngantri banget karena rata-rata orang pasti pengennya tuh di Rimba. Katanya sih sarapan terlengkapnya tuh di Rimba sama di mana gitu. Oh enggak, menu terlengkapnya tuh di Rimba. Cuma kalau mau yang dapat pemandangan bagus tuh di Padi Restoran, itu di resort yang mana gitu lah ya. Nah, ini rata-rata mereka pada ngincer menunya Rimba karena emang menunya tuh banyak banget pilihannya. Ini kita lihat ya dari minumannya aja. Terus juga ini ada kayak salad buah gitu. Terus ada yogurt juga Bobors. Tuh, ada peach yogurt, ada dragon yogurt, fruit segala macem. Yogurtnya aja tuh pilihannya banyak gitu, bukan yang plain atau apa. Dan dia kalaupun yogurtnya tuh pakai buah-buahannya tuh asli gitu, bukan yang yogurt pabrikan pakai perasa segala macam, tapi beneran kayak dibikin homemade. Terus ini saladnya, pilihan sayurannya juga banyak banget, sampai ada kacang apa tuh, kacang itulah. Terus ini kejunya sama ada buah-buahan. Dan ini pastry-nya, pastry-nya juara sih ya Bobors. Pastry-nya tuh enak banget. Terus yang bikin unik itu di tengah restorannya mereka itu ada satu area khusus pastry, dan itu dia bakingnya tuh di situ langsung gitu loh. Jadi kita tuh bisa lihat cara buatnya. Terus abis mateng langsung ditaruh ditata di penataan kayak gini. Jadi kayak yang bener-bener fresh, bener-bener anget banget. Pastry-nya tuh enak banget. Terus ini ada makanan Korea, ada pork kimchi segala macam. Terus ini ada makanan Indonesianya juga, sama makanan Korea. Ini masih makanan Korea. Ada kimchi, terus ada yang kayak bihun, japache, ya itulah ya. Terus ini makanan Indonesianya, mie goreng sayur. Ini mie gorengnya bumbunya medok banget, rasanya nggak ada yang gagal. Makanannya enak semua ya Bobors. Terus masih ada terong. Terus ini oibokum, masih makanan Korea juga. Terus ini ada chicken curry. Terus di sebelah sini noodle stationnya antri ya. Tuh. Ini walaupun penuh dan harus antri, tapi worth it buat ngantrinya, worth it buat nunggunya, karena emang makanannya seenak itu. Terus di sini ada spesial nasi campur, makanan khas Balinya, ada kacang panjang, bakwan, kerupuk, sama ada sambal matah juga enak. Terus ini tuna sambal matah, itu juga enak banget Bobors. Ini buah-buahannya ada jambu merah juga, nanasnya juga manis seger-seger, ada pir, semangka. Terus makanan westernnya tadi kita lihat Indonesia sama kimchi Korea-Koreaan. Terus ini makanan baratnya ada sosis, terus ada telur. Bobors juga bisa request telurnya mau dibikin apa aja. Terus ini ada baked bean, dan ini kayak oat gitu ya Bobors. Terus ini masih ada almond segala macem buat makanan-makanan ringannya mereka. Terus ini ada brokoli sama ada popcorn wedges. Dan ini ada tomat panggang. Kita balik ke meja makan. Bocan ambil, ini Pak Su nih, dia ambil bihunnya Korea gitu. Terus ini soto Bandung. Terus ini nasi goreng, telur mata sapi, kopi, sama susu coklat dingin. Makanannya enak ya Bobors, worth it banget ini makannya. Dan kita bisa nambah sepuasnya gitu kan, all you can eat buffetnya. Terus ini ayam Korea pedas itu loh Bobors. Ini kita cobain. Dan muffinnya enak, amunnya juga enak, pokoknya pastry-nya enak-enak semua. Terus sambil makan, anak-anak juga bisa ngasih makan ikan di sini. Jadi nanti minta staffnya minta menu, minta makanan ikannya, nanti kita bisa lemparin. Nah, ini kita udah selesai sarapan. Waktunya tuh udah mepet banget ya. Jadi ya udah, anak-anak Bocan lepas di playground, titipin ke Denny. Terus Bocan ke Kubu Beach, karena kemarin sore kan belum sempet tuh ke Kubu Beach. Jadi
Bener kalau nginep sehari di sini tuh nggak akan cukup karena emang fasilitasnya banyak banget. Nah ini Bocan berusaha maksimal walaupun waktunya habis sarapan tuh udah mepet. Tadi pagi kita udah Hexagon Poolnya, terus langsung sarapan. Habis sarapan kita langsung ke Kubu Beach. Nanti habis Kubu Beach rencananya kita bakalan ke Museum Ogoh-Ogoh. Nah ini kita udah sampai nih di Kubu Beach-nya Bobors. Jadi nanti kita naik shuttle, terus kita naik lift. Di sini udah ada liftnya yang berjaga. Bocan udah pernah kemari sebenarnya pas tahun berapa itu, pas zaman COVID. Tapi kayaknya harus kemari lagi karena pantainya tuh cantik banget. Jujur ini tipe pantai Bocan banget, pasir putih, lautnya hijau kebiru-biruan gitu. Terus pasirnya tuh juga halus ya, yang nggak bikin sakit di kaki. Pokoknya ini perfect banget deh pantainya. Dan kita udah turun dari lift, terus di sini kita nggak boleh bawa makanan dari luar ya, Bobors. Jadi mereka tuh ada restorannya. Jadi kalau misalnya Bobors nanti mau pesen makanan, nanti bisa dari hotelnya. Tapi kalau kita sendiri bawa makanan itu nggak boleh. Terus di sini juga ada monyet-monyetnya. Jadi kita harus waspada, barang-barang tuh jangan sampai diambil monyetnya. Nah kita turun sedikit lewat tangga, terus udah deh sampai. Pantainya sih nggak yang luas sepanjang apa gitu ya. Pantainya tuh cuma segini doang. Tapi tuh ini bagus banget tuh ya. Ini sayang banget sih Bocan nggak ngajak anak-anak kemari. Kenapa? Karena kalau misalnya ngajak anak, mereka main air, bersihinnya tuh repot. Bersihinnya tuh makan waktu lama. Jadi ya udah, ini cuma Bocan aja yang kemari. Cuma buat dapat konten dan nikmatin sebentar aja. Dengerin suara ombak, nikmatin air tersapu ombaknya, terus nikmatin pasir lembutnya. Dan ada pesawat lewat dong tuh. Karena mungkin deket bandara kali ya Bobors tuh, jadi dapat pesawat lewat di sini. Oke, kita udah main-main sebentar di Kubu Beach. Ini kita lihat monyet liarnya ya Bobors. Dan Bobors jangan jangan sok ramah sama monyetnya. Ini ternyata monyetnya galak tuh. Monyetnya galak. Jangan sok ramah. Udah deh, ntar malah tuh dia nggak ngerti bahasa manusia, nggak ngerti hai-haian. Udah dia nggak suka, jangan diganggu. Dan kita udah selesai ke Kubu Beach. Kita naik naik shuttle lagi, dan kita berhenti di Saka Museum. Saka Museum ini adalah museum ogoh-ogoh yang ada di Rimba, yang ada di Ayana Resort, bukan di Rimba aja, karena ini kan satu kawasan namanya Ayana Resort Bali ya. Terus di sini ada apa aja? Nanti kita masuk ke dalam ya Bobors. Jadi ini tuh ada 3 lantai gitu, dan ini tuh isinya ogoh-ogoh yang pernah dibuat sama seniman-seniman Bali. Terus ini kita jalan, dia ada remnya gitu, sama ada tangganya sedikit. Bisa naik lift juga, tapi kalau jalan juga nggak yang terlalu capek. Terus di sini tuh nggak cuma ada ogoh-ogoh, tapi ada penjelasan-penjelasan soal kesenian Bali gitu deh, kultur-kultur Balinya. Terus ini ada ogoh-ogoh tahun berapa gitu kan ya. Tuh. Pokoknya ada keterangannya deh. Kan kalau kita awam ngelihat ginian kan kita bingung ya. Tapi dia ada keterangannya. Jadi kita bisa mencerna gitu loh, ini tuh apa. Nah, ini kayak ada dewi apa gitu kan. Terus ini kayak siapa lawan siapa gitu. Terus ini ada Rahwana ya kayaknya. Nebak aja sih, ini Rahwana sama Hanuman tuh ya. Hanuman si monyet putih, terus Rahwana yang digambarkan sosok raksasa serem gitu. Terus ada ogoh-ogoh terbesar. Ini tuh gede banget tuh ya. Ini gede banget ogoh-ogohnya Bobors. Lihat deh. Kita lihat ya siapa yang bikin ini. Jadi ini tuh Amuk Rahwana Bobors, dan ini dibikin sama Komang Gede Sentana Putra di tahun 1986 tuh ya. Jadi kita nggak cuma bisa nikmatin keunikan ogoh-ogoh aja, karena biasanya kan kita lihat ogoh-ogoh tuh cuma pas di momen yang nyepi itu ya Bobors, sebelum nyepi atau sebelum apa sih ogoh-ogoh tuh biasanya tuh pas di itu aja. Nah ini kalau kita nggak sempat datang ke Bali pas momen itu, bisa main ke museum ogoh-ogoh yang di Ayana Resort ini. Dan sekian review Rimba by Ayana Bali dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.